membahas tentang bagaimana kita mempersiapkan mikroba di industri. Jadi kalau kita di lab mungkin hanya pakai Erlenmeyer atau pakai cup, pakai tabung reaksi begitu ya, dikembangbiakan. Tetapi kita perlu mempersiapkan kalau misalnya bioreaktor itu 10.000 atau 100.000 liter gitu ya jumlahnya. Nah, itu kita perlu siapkan berbagai hal. Jadi kita persiapkan kulturnya dulu gitu ya. Nah, biasanya, nah ini isolasi mikroba. Teman-teman dari bio mikrobiologi atau dari bioteknologi ataupun dari apa namanya dari bidang biologi lah gitu ya. Nah, biasanya mereka itu mencari ya mikroba-mikroba yang mempunyai kehususan gitu ya, kehususan tetapi mereka tidak mempelajari bagaimana men-scale up dia menjadi produk skala industri. Nah, jadi dari situ nanti kita sebenarnya di Indonesia itu ada yang namanya INACC. Nah, INACC itu tempat orang menyimpan mikroba gitu ya. Jadi yang ditemukan yang sudah di apa namanya dioptimasi untuk menghasilkan. Jadi mikroba itu kan kerjanya spesifik ya, khusus. Misalnya dia hanya membuat apa namanya asam sitrat misalnya, tetapi biasanya dikondisikan pH-nya, temperatur, tekanan dan lain-lain gitu ya. Tapi umumnya mikroba itu eh, apa namanya di suhu normal gitu. Nah, eh, kalau peneliti dari mikrobiologi atau dari bioteknologi menemukan satu strain, kita menyebutnya satu jenis mikroba dengan kemampuan khusus, itu kita sebutnya strain. Nah, biasanya setelah mereka mengoptimasi pengembangan dari produk itu, mereka setor gitu ya, seperti bank mikroba ke INACC. Sekarang tuh adanya di BRIN, kalau dulu di LIPI gitu ya. Nah, sebenarnya kita, kalau kita mau mengembangkan sesuatu produk, kita bisa beli, kita bisa request gitu ke mereka, eh, mis- misalnya jenis mikroba apa yang kita butuhkan. Nah, mikroba itu bentuknya tabung reaksi itu yang kita beli. Tetapi dengan kemampuan kita, kita kultur dia bisa jadi lebih banyak. Misalnya dari satu tabung reaksi, kita kembangkan dia ke agar-agar miring misalnya menjadi 20 gitu ya. Dari 20, kemudian dari 20 agar-agar miring itu, kita inokulasi mikrobanya, kita perbanyak juga misalnya di dalam petri dish. Nah, setelah petri dish, biasanya kita ambil mikrobanya, kita larutkan dia ke dalam plus atau Erlenmeyer yang eh, apa namanya fase liquid itu ya, fase liquid. Nah, disitulah nanti kita mulai kultur. Kultur menjadi banyak dan masuk ke dalam bioreaktor yang sudah kita setting. Nah, di dalam bioreaktor ini mikroba tadi kita hidupkan. Kenapa nih tiba-tiba suara saya? Bentar ya. Eh, Dari referensi biasanya kita sudah menemukan mikroba itu membutuhkan nutrien apa saja. Adakah yang khusus? Kemudian bahan baku apa yang eh, kalau skala lab nutrien-nutriennya itu yang memang dipersiapkan hanya untuk kultur gitu ya. Tetapi kita orang teknik kimia biasanya kita menggunakan bahan baku gitu ya. Misalnya contohnya saya itu membuat asam sitrat dari limbah tapioka. Nah, yang menjadi bahan baku itu adalah limbahnya. Jadi kita bisa setting. Kalau misalnya kita mau mengembangkan mikroba untuk yang dapat mendegradasi minyak misalnya ya. Artinya nanti dari mikroba-mikroba yang kita isolasi yang bisa mendegradasi minyak itu
Nah, kita kasih makan utama dia bahan bakunya itu adalah minyak, sehingga dia tersetting menjadi apa namanya mikroba yang familiar dengan bahan baku yang kita gunakan. Nah, dari sinilah kita biasanya menghitung efisiensi gitu ya, efisiensi produksi. Kalau tadi asam sitrat, ya berapa sih misalnya setiap bahan baku ini berapa nanti yang akan menghasilkan asam sitratnya, konsentrasinya berapa. Nah, kita dalam membuat skala industri tentu adalah mikroba-mikroba yang terlatih gitu ya, yang memang sudah kita kondisikan untuk dia memproduksi apa yang kita inginkan. Nah, pemilihan mikroba itu haruslah satu pasti tujuannya adalah efisiensi tinggi. Jadi dia memang secara lab dia menghasilkan efisiensi yang tinggi tergantung produk apa yang kita eh, inginkan. Nah, bisa saja gini, satu mikroba bisa saja dia mempunyai kemampuan untuk membentuk banyak produk, tapi tergantung dengan kondisi operasi. Jadi kalau pH-nya sekian, misalnya dia menghasilkan asam sitrat. Tapi kalau pH-nya semakin asam, dia menghasilkan asam semut misalnya ya. Kalau dia misalnya pH-nya basah, dia akan menghasilkan asam yang apa lagi. Nah, ini tentu kita kondisikan nanti. Nah, selanjutnya kita dari mencari yang efisiensi tinggi tadi, kita memilih ya mikroba-mikroba secara apa namanya yang sudah kita ketahui efisiensinya, kita milih dan kita ambil ya. Jadi kalau misalnya kita memang mau startup satu bahan, kita order gitu ya. Biasanya juga banyak sih ya komersialisasi mikroba itu. Contohnya misalnya membuat etanol. Etanol itu kan pakai Saccharomyces. Orang buat donat pakai Saccharomyces juga gitu ya. Nah, tapi Saccharomyces yang bagus memproduksi etanol, nah itu sudah dioptimasi-optimasi sama orang gitu. Nah, itu yang kita pilih gitu ya. Kemudian tentu mikroba ini kita mintanya juga dia kualitas dari mikrobanya itu yang baik. Artinya lifetime hidupnya, kemudian yield yang dia hasilkan. Kemudian kita juga harus kenali karakter dari mikroba ini. Jadi dia itu bisa optimal itu dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, selanjutnya kita fermentasi gitu ya. Tapi kalau di pabrik kan biasanya eh, se sebuah pabrik yang sudah yang mendirikan pabrik pasti tentulah dia sudah mempersiapkan dulu gitu ya mikrobanya. Biasanya kita hanya mengembangkannya untuk persiapan ke dalam bioreaktor skala besar. Kalau misalnya mikroba itu proses batch keluar terus dia mati, kita harus start up lagi gitu ya. Nah, pada saat kita mengkultur, itu bisa berhasil, bisa tidak. Tapi tentu dengan pengalaman, kita bisa akan menghasilkan kultur yang bagus. Kemudian selanjutnya kita persiapkan untuk masuk ke dalam bioreaktor. Nah, kalau skala lab, kira-kiranya mungkin ya ini sudah skala pilot ya, pilot plan gitu ya. Eh, Mikroba atau teknik bioproses yang sudah menjadi duplikat atau skala lab tetapi sudah persis sama yang terjadi di dalam industri gitu ya. Nah, ini kira-kiranya seperti ini. Jadi kalau ini skala 10 liter barangkali, nah ini kita banyak ya misalnya ada nutriennya, kemudian ada aerasinya, kemudian ini terkontrol gitu ya, oksigennya dan lain-lainnya. Ini semua sudah ada sensornya dan kebutuhannya dari mikroba ini harus memang dengan referensi dari mikroba yang kita kembangkan. Nah, ini mikroba-mikroba yang biasa digunakan di dalam apa namanya fermentasi. Itu bisa mikroba yang tunggal, bisa juga mikroba campuran. Jadi kalau mikroba tunggal itu dia sejenis kalau kita lihat di mikroskop sejenis gitu ya. Tapi ada juga mikroba-mikroba itu yang konsorsium dia. Dia konsorsium rame-rame, tetapi harus kita identifikasi ya, jangan sampai rame-ramenya itu ada kontaminasi.
Nah, ini ada mikroba kulturnya tunggal, ada yang campuran. Nah, kalau apa namanya, activated slide yang biasa kita pakai di pengolahan limbah itu tentu campuran yang mix banyak, bisa berjuta-juta macamnya. Jadi kalau misalnya kita kultur, bisa kita isolasi masing-masing. Nah, teknik isolasi untuk memperoleh biakan murni ada beberapa cara tergantung substratnya. Yang pertama, isolasi mikroba dari substrat padat dan menggunakan metode eh, cara tabur, sprit method, atau cara suspensi. Nah, kalau suspensi liquid gitu ya. Kemudian ada isolasi mikroba dari substrat cair dapat menggunakan metode sebar, adapun metode tuang. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam memilih suatu biakan, yang pertama memilih koloni yang representatif untuk dianggap menjadi biakan murni. Koloni yang berada di bagian tengah dari sampel biasanya kurang terkontaminasi dibandingkan dengan koloni yang berada di pinggir. Jadi kalau kasusnya ini, misalnya kalian ada di R&D sebuah perusahaan gitu ya. Ini ada kultur mikroba mau dikembangkan, tapi belum startup gitu ya, belum startup mau dikembangkan, tapi dikembangkan nanti skala produksi gitu. Nah, kalian kan harus mengembangkannya dulu gitu ya. Nah, ini ada beberapa metode cara memperbanyaknya. Kemudian memilihnya gitu. Yang ketiga, koloni yang dipilih adalah yang benar-benar telah terpisah dengan koloni lain. Artinya kalau dia sel tunggal, dia tidak tidak apa namanya tidak bercampur dengan mikroba yang lain. Kalau dia bercampur dengan mikroba lain, dianggap itu kontaminasi dan itu harus dihilangkan. Jadi kalau misalnya dia tetap kontaminasi, kita murnikan lagi sehingga menjadi kultur tunggal. Setelah melakukan isolasi, diperlukan upaya untuk menjaga agar biakan tersebut tetap baik, misalnya disimpan dalam pendingin atau alat pengering. Nah, ini kalau mau jangka panjang. Jadi sepertinya misalnya nih, saya dulu S2, saya buat bioplastik dari mikroba. Nah, mikroba itu didapatkan oleh dosen saya dari Swedia gitu, karena mereka sudah menemukan, kemudian dia kembang biakan. Nah, kan dari Swedia dibawa sama pembimbing saya, kemudian dari UGM gitu ya, kita kembangkan. Tetapi kita tuh nggak mau nanti bahan, mikroba itu mati gitu ya, kalau sudah selesai kita kerjakan biasanya nanti, apa namanya, saya udah lulus gitu kan, mikrobanya hilang gitu ya. Nah, itu tidak, kita harus siapkan juga dia, biakan yang, dapat disimpan lama gitu, yang menjadi, turunan dari langsung induknya. Jadi misalnya ya, kalau kalian bekerja di suatu pabrik misalnya mikroba dibawa oleh, mungkin supplier atau, apa tim R&D pusat dari Jepang misalnya bawa. Nah, itu tidak boleh, dikultur hanya satu. Jadi dikultur yang banyak, satu diambil kemudian, disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini kalau hanya dipendingin saja, dia biasanya, apa namanya, tidak, jangka waktunya tidak lama, paling 3 bulan gitu ya. Tetapi kalau kita treatment dengan pengering, nitrogen dan lain-lain, itu metodenya, nanti kita bahas nanti metode untuk penyimpanannya, itu bisa bertahan, mikroba itu bisa tertidur sampai umur 25 tahun. Jadi waktu misalnya saya S2 tuh tahun 2005 sampai 2007 gitu ya. Kemudian, pembimbing saya pun setelah saya lulus S3, beliau meninggal gitu ya, kalau nggak disimpan itu mikroba, kan hilang gitu. Tapi rupanya ada, mikroba itu masih ada itu tersimpan di banknya mikroba di UGM, karena waktu itu kita keringkan, nah dan sampai 25 tahun. Nah sekarang kan dari 2005 sampai sekarang 2025 artinya sudah 20 tahun. Kalaupun misalnya saya mau mengembangkan mikroba lagi, saya bisa request dengan bank mikroba yang ada di UGM, kemudian kultur, misalnya kita kultur di Untirta. Nah, nanti di Untirta, kalau Untirta sudah banyak periset-periset mikroba, biasanya juga akan menjadi ada bank mikroba. Tapi kalau saat ini sedikit ya, bahkan periset-periset mikroba sudah meninggalkan gitu ya, hanya beberapa orang saja yang merisetkan itu. Jadi ini metodenya, kalau kalian nanti bekerja di suatu pabrik, ada strain mikroba, jangan dilupakan, itu dikultur banyak untuk pengembangan untuk sampai ke bioreaktor,
ada satu strain dari turunan indukan itu kalian harus simpan gitu ya. Nah, kalau misalnya itu memang private, mungkin disimpan di pabrik sendiri. Tapi kalau misalnya itu menjadi strain yang bisa dikembangkan oleh orang banyak, mungkin bisa disimpan di INACC yang ada di LIPI gitu ya. Jadi, tapi ini prosesnya. Nah, pada saat kita mendapatkan apa namanya satu strain mikroba, kita kan perlu misalnya kondisinya pada saat mulai startup mikrobanya hanya cuma satu cup ini gitu ya, tapi jangan lupa mikroba ini seperti tanaman, dia bisa dikembangkan gitu ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Kita buat dia apa namanya, bisa juga pakai yang pertama bisa pakai agar-agar miring. Jadi apa susah juga ya agak ngomongnya. Nanti saya ini kan putarkan videonya ya. Kalau kami dulu pada saat saya S1 di Teknik Kimia Unsri, kami punya lab mikrobiologi. Jadi kami melakukan bagaimana buat agar-agar miring, bagaimana buat petri dish. Kalau ini petri dish gitu ya. Eh, Kalau kita mengembangkannya ya bisa juga nih langsung dari petri dish misalnya ya. Jadi dari cupnya ini kita bikin medianya. Misalnya ini PDA, potato dextrose agar gitu ya. Nah ini nanti kita tuangkan eh, sesuai misalnya 10 mili gitu ya. Kemudian kita buat apa namanya media petri dish-nya, kita eh, diamkan, sudah mengeras, baru kita oleskan si mikroba tadi, kita inokulasi. Nah, memindahkan mikroba hidup ke bahannya ini namanya inokulasi. Kemudian kita tumbuhkan dia di dalam inkubator gitu ya, inkubator yang ada udara lalu lalang tetapi dia steril. Nah, nanti dia akan memperbanyak ya, jadi mikroba yang kita oleskan tadi akan ditumbuhi mikroba, lama-lama ini tuh akan penuh gitu ya. Nah, kalau kita sekali mengembangkan satu cup ini biasanya kita bikin 20 nih. Dari 20 ini kemudian bisa baru kita ke metode liquid. Nah, dari metode liquid itu katakanlah misalnya kita ambil nanti mikroba dalam apa namanya di bagian permukaan petri dish ini, kita masukkan ke dalam apa namanya plus atau air layer. Kemudian nanti dari air layer itu scale up hanya bisa volumenya minimal 10%. Contohnya misalnya gini, kita mau membuat 1000 liter eh, di dalam reaktor misalnya 1000 liter misalnya ya. Sementara kita awalnya kan seperti ini gitu ya. Nah ini kita buat plus katakanlah 1 liter. Dari 1 liter itu hanya bisa di scale up ke 10 liter. Dari 10 liter hanya bisa di scale up lagi menjadi 100 liter. Dari 100 liter di scale up lagi. Jadi dia bertahap gitu ya, enggak langsung seperti bioreaktor yang ada misalnya di industri petrokimia. Jadi kalau industri petrokimia katakanlah reaktornya itu mungkin 1 juta liter misalnya ya, 1 juta liter kita masukin semua bahannya, tapi kalau mikroba tidak bisa. Dia harus apa multiskala gitu, multiskala. Jadi kalau kita mau 10, ya itu tadi eh, dari 1 liter, dari yang petri dish seperti ini, kita buat strain ya 1 liter, kita buat kulturnya jadi 100 liter, 10 liter, dari 10 liter buat lagi menjadi 100 liter, jadi 100 liter, baru membuat lagi, jadi dia 1000 liter. Nah, metode memindahkan mikroba ke dalam medium itu namanya inokulasi. Nah, ini banyak ya, kalau yang ini hanya membedakan cara menggoresnya. Tapi kalau kita mau banyak, memang bagusnya kita goreskan semuanya. Tapi kalau misalnya kita memang bikin ada kuadran-kuadran gitu ya, kalau takut kontaminasi, kadang-kadang di pinggir-pinggir ini terjadi kontaminasi. Kita mesti murnikan lagi di bagian, ambil di bagian tengah, kita murnikan lagi. Kira-kira seperti itu ya caranya. Nah, eh tadi metode gores sprit gitu ya. Bisa juga metode tuang. Jadi kalau misalnya si mikroba tadi kita dapatkan dalam bentuk liquid,
eh, dari satu cup ini kita tuang dalam Petri dish, lama-lama kan akan banyak. Tapi setelah banyak, kita apa namanya buat lagi di kultur liquid. Biasanya kalau sudah scale up ke pabrik, kultur yang dibuat itu adalah kultur liquid. Nah, ini sama juga ya, kira-kira mikrobanya akan tumbuh seperti ini. Ini hanya metode bagaimana cara menuangkannya. Biasanya kalau misalnya yang mengerjakan ini ya kita juga sebenarnya harusnya terlatih yang mengerjakan ini sampai nanti mendapatkan kultur yang siap kita alirkan ke dalam bioreaktor. Nah, ini juga ada metode sebar, ini berbagai macam metode pengembangan skala lab, kemudian nanti skala industrinya. Nah, kita mau tahu misalnya eh, berapa sih mikroba yang ada di dalam reaktor sesuai dengan waktunya gitu ya. Nah, biasanya kita ambil sampel, kemudian kan pasti kalau kita tumbuh kita lihat di Petri dish dia banyak gitu ya tumbuhnya setelah kita diamkan beberapa saat gitu ya. Tapi kita kan nggak bisa ngukurnya gitu ya. Nah, kita harus encerkan. Nah, kita harus encerkan beberapa kali sampai kemudian mikroba itu bisa kita hitung gitu ya. Mikroba itu bisa kita hitung. Nah, kita hitungnya bagaimana namanya? Ada alat namanya total plate count, TPC gitu ya, metodenya TPC. Ada di lab bentuknya. Nanti saya apa namanya? Oh, ini juga ada nih. Nah, kira-kira ada alatnya seperti ini. Nanti dia ada sinar di bawahnya. Kemudian kita bisa hitung koloninya. Kalau misalnya ini juga sering ya dipakai oleh eh, setelah kita fermentasi kan kita mesti tahu bener gak sih mikroba yang kita tumbuhkan ini kira-kiranya hidup atau tidak gitu ya. Kalau hidup kan kita mesti menghitung juga ya berapa konsentrasi mikroba karena kan kita harus optimal ya nantinya men-setting dari pertumbuhan mikroba itu sambilan kita memantau. Bentar ya, saya cek dulu videonya nih biar ke saya jadi keluar. Hmm, bentar. Keluar ya. Kalau oh, saya bisa. Kenapa nggak mau keluar ini dia ya videonya?
Ya udahlah, mungkin di akhir aja ya kita lihatkan ya. Jadi, halo, kalian masih mendengarkan? Masih Ibu. Masih Ibu. Saya tuh mau nge-share. Sudah kelihatan di layar ya? Oke, nanti isolasi dari mikroba khususnya tadi ya, kemudian kita mulai scale up. Kalau ini pemilihan misalnya banyak mikroba, kita harus screening mikroba mana saja yang mau kita pilih. Apa namanya? Kita lakukan metode screening. Tetapi ini kebanyakan dilakukan oleh teman mikrobiologi gitu ya. Tapi kita sudah terima jadi aja gitulah ya. Nah, ini beberapa cara metode pengembangan skala labnya. Nah, kita mulai yang sudah kita siapkan dari skala lab tadi, kita mulai mengembangkan kultur untuk ya diinokulasi ke dalam bioreaktor agar eh, apa namanya bisa membayangkan bioreaktor sebesar ya sebenarnya bioreaktor dalam teknik bioproses itu nggak gede-gede banget seperti di petrokimia ya, masih bisa lah mungkin dia sebesar toren air gitu ya. Tapi itu pun juga sudah bisa menghasilkan produk hasil fermentasi yang sudah cukup banyak. Tuh. Nah, kalau kita lihat skala mininya, bioreaktor itu seperti yang ada di gambar. Ini ada sensor-sensor, termasuk sensor suhu, sensor volume, sensor foaming, kemudian oksigen, DO gitu ya, kecepatan. Nah, di sini juga ada alat putar ya seperti CSTR lah gitu ya, ada pengaduk. Nah, ini contohnya yang saya bilang tadi. Jadi pertama kali kan kita dapat apa namanya strain seperti ini dari strain tube. Misalnya dari tadi ya, misal dari luar negeri atau dari INACC kita dapat kemudian kita kembangkan menjadi agar-agar miring yang banyak. Dari agar-agar miring yang banyak, kita ubah dia menjadi petri dish. Karena medianya biasanya kan mikroba itu tumbuhnya di permukaan gitu ya. Jadi kenapa harus petri dish? Biar lebih banyak mikroba yang bisa kita pindahkan nanti ke kultur liquid. Nah, dari kultur liquid ini, kalau misalnya ini katakanlah kalau kita pakai air Erlenmeyer yang 1 liter, paling banyak kan 500 mili, gitu ya. Nah, 500 mili kita bisa berbanyak nih. Kita bisa berbanyak kalau kita pakai ini 6, artinya 300, bawah 300, artinya sekitar 600 mili. Dari 600 mili ini hanya bisa scale up 10 kalinya. 600 mili menjadi 6 liter gitu ya. Atau kalau misalnya gampangnya dari 1 liter kemudian menjadi 10 liter. Dari 10 liter ke 100 liter. Nah, sampai kalau kita volume ini bisa kita duplikat gitu ya. Kita bisa duplikat sama seperti ini nih. Ada beberapa untuk kultur selnya. Kalau sudah mulai agak besar kan kontrol-kontrolnya juga mesti lengkap gitu ya. Nah, biasanya misalnya volume ini tuh 1.000 liter ya tadi artinya harus ada 100 liter yang menjadi eh, kultur persiapan yang harus kita siapkan pada saat startup di bioreaktor ini. Nah, ini tahapannya. Nah, kalau kita lihat eh, bioreaktor di industri itu dia juga tidak satu besar sekali gitu ya karena kontrol mikrobanya agak susah gitu ya. Biasanya dia kalau misalnya perlu kapasitas eh, misalnya perlu kapasitas produksinya itu 10.000 liter. Biasanya memang reaktornya itu dibikin beberapa, misalnya volumenya 2.000 liter, 2.000 liter, 2.000 liter, sehingga bisa duplikat volumenya jadi lebih banyak. Nah, ini akan juga gampang untuk handling apa namanya eh, proses. Misalnya dia proses batch
eh, eh, dia berproduksi selama katakanlah 3 hari misalnya ya, 3 hari. Sementara apa industri itu harus memproduksi kontinu ya. Nah, selama 3 hari kan kalian bisa ya nanti harus ada berapa reaktor sehingga nanti kontinunya itu tetap misalnya per jamnya tuh sekian. Biasanya kan kalau keluar dari sini kan produknya ditampung dalam tangki, tetapi kapasitas produksinya tetap harus kontinu gitu ya menghasilkan produknya. Nah, ini bisa duplikat juga bioreaktornya dan diatur jam-jam mulai fermentasinya. Sehingga misalnya kalau dia tiap 2 jam sekali dia harus memproduksi gitu ya, menghasilkan produk, nah kita harus berapa nih volume duplikatnya gitu ya, yang bisa kita harus tentukan. Oke, ini sebenarnya banyak-banyak video yang bisa kita melihat, tapi ini sebentar ya, saya stop share screen. Saya mencoba, oh workshopnya ini kok nggak bisa di minimize ya. Bagaimana saya saya coba ke, ya harus saya pindah gitu ya. Kok saya kehilangan? Kalau saya minimize keluar dia. Halo, kalian masih bisa dengar saya? Masih, Bu. Bisa, Ibu. Di Prof. Ibu, sebentar ya. Oh, kenapa ini? Saya itu baru coba pakai Zoom. Harusnya bisa langsung kita klik aja di sini ya. Coba kita klik aja. Nggak bisa, harus saya keluarkan. Saya keluar kok nggak connect sama ini ya. Share screen-nya. Oh, 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 oh. Ya, kenapa? Ada yang resen? Izin Bu, ini kayaknya share screen-nya window ya Bu. Apa itu, Dek? Harusnya kayaknya agak susah kalau misalkan harus klik link YouTube harus berhenti dulu kan Bu. Kalau biar Apa? gampang sih saran saya share screen langsung aja gitu layarnya. Jadi biar sekali klik langsung buka browsernya gitu. Iya, biasanya bisa sih. Saya nggak tahu nih, kok jadi nggak bisa. Biasanya kalau katakanlah saya copy keluar ke apa ke YouTube gitu ya, kita bisa keluar. Coba ya, saya setting kalau YouTube-nya. Tapi ini kalau you cannot minimize Zoom workplace when you record this meeting. Kalau kita record ternyata dia nggak bisa itu ya, push dulu artinya recordnya ya. Recording stopped. Aduh. Kan biasanya kalau kita buka eh, Google gitu, terus kita setting YouTube, kita bisa beralih-beralih biasanya sih. Kalau saya kuliah mah, nggak tahu ini kenapa nggak bisa. Ntar ya, tunggu dulu. Saya bukakan.
Oh, karena kita record itu. Dia pakai settingan record otomatis. surface. Rinse down side Oke, of the kita flask lihat dulu by ya. adding another 500 Nah, milliliters of orang-orang di distilled lab, water. di Stir until the industri solution pun, is di no labnya longer juga cloudy. tetap harus Take several minutes. mempersiapkan kultur-kultur Count kalau through dia pH meter and then hang apa pH namanya probe into startup flask. Set the bulb on the sebelum end fermentasi just ya. under Kalau the solution bioreaktornya itu surface. mikrobanya itu gini, pada saat difermentasi mikrobanya harus keluar juga dan mati juga. Pada saat kita startup lagi kan harus kita persiapkan kulturnya, tapi tidak selalu begitu. Adjust the pH of Ada the juga yang solution to mikroba 4.5 continue as read aja by the produknya pH aja yang meter kita by keluarin. adding 10% sulfuric acid dropwise with a plastic transfer pipette while stirring. Remove the head plate by loosening the screws and emptying Nah, the seperti flask ini nih. of medium solution into the fermenter. Add 2 drops of antifoam. Kalau ini masih manual ya, kalau misalnya Using a udah 1 liter flask, prepare ini optical density bioreaktor, blank dia sudah pakai solution by adding pompa-pompa 6 untuk grams of melarutkan peptone and 3 bahan-bahan grams of yeast extract to 300 milliliters nutriennya of gitu distilled ya. water. Stir until dissolved. Label and cover distilled water and pour into 500 milliliters PCU with cable. Kira-kira seperti ini. On PCU, select calibrate button and Nah, then kalau pH probe. mereka sudah Immerse the punya pH probe bioreaktor in skala warm lab water yang and allow sudah raw inputs like persis stabilize. sama dengan yang ada Until di the value industri kan. stable Kalau and seperti clock ini kan clock set 0 button. sama kayak di Press enter. DCS kalau di industri Press set gitu ya. 0 Kita button setting to accept semua value. sudah menunjukkan dia ada pH sensor-sensornya, udah ada calibration layarnya. process Nah, for a ini fat scan using a 4 buffer ya solution. pH, ya Insert dissolved oksigen, oxygen probe into the RPM, fermenter. temperatur dan Insert lain-lain the ya, pH probe termasuk into the dengan fermenter. bahan-bahannya ini. Cover probe tops with shortening caps to prevent steam damage. Place black rubber bearing cover on top of bearing housing to prevent steam damage. Clamp off the air sparger tube. Clamp off all tubes that have penetrations which go below the internal liquid level to prevent boiling over during autoclaving. Kedengeran nggak Remove the suaranya? resistance temperature Terdengar, detector. Ibu. Make sure all solutions are covered with aluminum foil. Mark with indicator tape and labeled, and that the sugar addition bottle is clamped. Nah, yang perlu kalian Loosen pelajari glass sample bottle on sterile apa saja sampler yang ada about di 1 bioreaktor hour. ini. Nah, termasuk dia tempat Get autoclave sampling cart. gitu ya. Nah, ini Set kan yang ada fermenter bulat vessel itu upright on cart untuk and dia all other ambil solutions sampel ya. in plastic autoclave pan. Move the fermenter and Nah, ini solutions into the nutrien-nutriennya autoclave kalau di in the industri BRL using the cart. tentu Open the autoclave door volumenya by aja yang cranking the lebih wheel besar all gitu the ya, way tapi clockwise. apa namanya Load the autoclave cart into semua alat kontrol dan Close the lain-lain autoclave itu doors sama by cranking gitu the ya. wheel Nah, all kalau the ini way dia lagi counterclockwise. mensterilisasi On ini. the touchscreen, turn on jacket power. Press select Sterilisasi cycle bisa berapa, and enter butuh 444 waktu as the berapa user lama. ID. Select autoclave cycle for 45 minutes at 121 degrees Celsius. Autoclave will start automatically and the cycle will take about 1 hour. After autoclaving, carefully remove vessel Nah, and ini solutions from alat-alat autoclave using sterilizernya a ya. heat resistance glove and set up in lab. When the Mini Force 2 is delivered to you, you will get a full pre-configured package with all the components you need to start your first run within 10 minutes. Working in the biotech industry since many years now, I know how difficult it can be to set up a bioreactor. However, with Mini Force 2, it's fast and easy. And this is exactly what I want to show to you today. Come on and follow me. Hey, hello! Welcome to the Mini Force Test Lab, where we test the Mini Force before they get delivered to you. You will get a full pre-configured package
with all the components you need to start your first run within 10 minutes. The components are the vessel, the bottles, tubing and cables, of course, and the sensors, and much, much more. Make sure that there is no gap between the tempering block and the glass vessel. Nutrien-nutrien yang ada digunakan selama dalam bioreaktor ya. Semua pompa mewakili You will berbagai get nutrien itu dan pre-installed berbagai tubings tangki ya, for the kalau kita gas inlet bayangkan as well as tubings for the exit gas. apa namanya, ada beberapa tangki kecil berisi nutrien-nutrien itu, tentu ada pompanya di situ yang secara otomatis mengalirkan sesuai settingan kita. Tadi ada gasnya gitu ya, kalau gasnya kalau dia aerob, artinya oksigen yang dialirkan atau udara. Tapi kalau dia anaerob, artinya nitrogen. Nah, tentu nanti ada filternya ya, filter gasnya, biar nanti udara, misalnya udara dari udara luar, kalau kita biarkan masuk semua nanti ini ya, apa namanya, kontaminasi gitu ya. Nah, kalau ini manualnya gitulah kira-kira ya. Kalian lihat aja dulu nanti sambil membayangkan skala industrinya apa yang harus kita lakukan gitu selama kita bekerja dengan bioreaktor. Nah, semua ada sensornya. This is the dissolved oxygen Sensor sensor. apa tuh? Misalnya sensor suhu, misalnya ya. Kalau skala kecil begini, mungkin kenaikan biasanya reaksi fermentasi kan menghasilkan oksigen ya, menghasilkan panas. Nah, biasanya dia akan panas, tapi kalau skala kecil begini panasnya mungkin kecil naiknya. Tapi kalau dia sudah volumenya 1000 atau 10.000 liter, tentu kenaikannya juga signifikan. Nah, nanti di luar dalam reaktor itu ada jaket gitu ya. Jaket pendingin untuk air biar volume suhunya tetap sama. Dia setting pengaduk. Motor RTM ya untuk pengadukannya. Nah, kalau kalian lihat ada berapa yang mesti disetting untuk operasional bioreaktor. Ini pengadukannya, kemudian bahan baku masuknya gitu ya, aliran mikrobanya, dan seterusnya. Stop dulu, kita balik ke materinya. Nah, banyak ya nanti apa namanya, kalian bisa lihat aja di YouTube cara mengoperasikan bioreaktornya. Nah, kalau kita jadi R&D di sebuah industri, kita pasti memelihara strain reaktor yang digunakan untuk di dalam bioreaktor. Kalian juga mesti terlatih untuk itu. Biasanya diisolasi, kemudian kita simpan tadi ya skala apa namanya, media, biasa media padat, media cair, kemudian sampai kemudian kita keringkan kalau jangkanya waktu panjang gitu ya. Nah, terdapat 4 jenis penyimpanan mikroba untuk di lab maupun di industri ya, di industri. Penyimpanan mikroba dalam bentuk agar-agar miring atau agar slam, kemudian penyimpanan mikroba dibekukan dalam gliserol, jadi mikrobanya dibekukan dalam gliserol, kemudian disimpan di dalam freezer gitu ya. Nah, bisa juga penyimpanan mikroba dalam nitrogen cair. Kemudian penyimpanan mikroba dalam bentuk liofilisasi, jadi dikeringkan gitu ya.
Nah, dengan press dryer dia tidak mati, tapi dia tertidur gitu mikrobanya. Nah, ini biasanya untuk bank-bank mikroba menerimanya yang sudah freeze dryer itu, dan dia masih bisa kita kembangkan selama 25 tahun gitu. Nah, akan berbahaya kalau misalnya kalian bekerja dengan mikroba, strain yang diambil dari induknya itu kan beli ya. Kalau skala industri kan itu pasti sudah punya paten orang. Misalnya contohnya aja nih, orang bikin Yakult gitu. Yakult itu kan kalau kalian baca apa ada penemunya itu kan ya, Sirata apa gitu ya. Nah, itu dia sudah mengoptimalkan. Kalau kita mau mengembangkan, kita harus bayar royalti ke mereka atau beli gitu ya, beli tapi dengan harga yang cukup tinggi. Kemudian kita kalau punya license untuk mengembangkan bisa juga. Nah, sama mikroba di dalam industri juga sama seperti itu. Kalau kalian bertugas, kalian harus selamatkan gitu ya. Ada yang pemakaian jangka pendek, ada pemakaian jangka menengah, ada pun pemakaian jangka panjang gitu. Nah, kalau kalian lupa mengerjakan ini, nanti pada saat dia misalnya bioreaktor itu running, kita kan harus siapkan lagi bioreaktor untuk startup berikutnya. Kalau dia fermentasi 3 hari, sama ya kita siapkan lagi. Nah, kalau dia startup seperti itu, kita harus terus nih mengembangkan kultur-kultur tadi gitu ya, tergantung dengan volume dari yang dibutuhkan kulturnya. Seperti yang tadi kita kembangkan mulai dari apa namanya tube tadi ya. Nah, kalau orang beli mikroba itu, dia ngembanginnya seperti ini gitu ya, sudah strain-strain seperti ini. Eh, Nanti bisa dia ada juga petunjuknya ya bahan medianya apa saja gitu. Nah, ini teknik penyimpanan mikrobanya ada macam-macam gitu ya. Intinya kita harus menyimpan indukan mikroba yang bisa kita kembangkan sewaktu-waktu. Karena kan pada saat sewaktu-waktu itu kan sebelum masuk ke bioreaktor kita harus kultur dulu. Nah, itu kalian harus bisa karena kalian nggak ada mata kuliah mikrobiologi, jadi nggak bisa ini ya nggak bisa uji coba. Nah, ini teknik penyimpanan mikroba yang ada di industri juga seperti ini. Mereka biasanya yang paling aman untuk indukan yang itu disimpan dengan ini ya, apa, kriogenik. Jadi didinginkan dalam suhu yang apa namanya, sangat dingin, bisa berisi nitrogen dan lain-lain gitu metodenya. Nah, ini juga disimpan seperti ini. Nah, kalau kalian misalnya jadi R&D di industri itu ya harus siap tiap misalnya ini mau dipakai katakanlah misalnya 3 hari sekali gitu ya, dari 3 hari sekali. Kalau misalnya nggak ada kultur untuk persiapan 3 hari berikutnya, jadi kan terus-terusan mengkultur sampai kemudian kapanpun kalau misalnya dia apa namanya lagi shutdown ya nggak usah kita kulturkan gitu ya. Kalau mikrobanya itu yang apa namanya seperti Saccharomyces tuh ya, Saccharomyces itu kalau dipakai 3 hari, setelah 3 hari dia udah nggak efektif lagi. Kita keluarkan produknya sama mikrobanya gitu. Kemudian kalau kita startup mikroba yang baru, strain yang baru. Tapi ada juga mikroba yang dia dibiarkan di dalam bioreaktor itu. Jadi yang keluar hanya produknya saja. Jadi mikrobanya kita biarkan misalnya 10% di situ, kemudian nanti masuk bahan baku, kemudian dia difermentasi lagi. Nah, ini beberapa teknik penyimpanan mikroba, agar slant, pembekuan gliserol, nitrogen cair, dan metode kering gitu ya. Nah, ini tergantung dengan kebutuhannya. Kalau yang tadi jangka pendek, 3 hari selalu kita siapkan 3 hari reaktor, misalnya 3 hari berikutnya kultur selnya tetap harus kita siapkan. Nah, eh, mungkin saya carikan
Nah, ini mungkin. Kita lihat ya, mungkin teman-teman pantas tadi itu nggak mau ini karena di record itu ya ternyata masalah ya, di record harus. We all know Oh, bisa something kelihatan about di layar? fermentation. It's a process used countless times each day to make a variety of dairy products, Sebentar. baked goods, and beverages to reproduce and stay healthy. Nah, tapi ini juga ya, industri katakanlah industri roti, anggapannya kecil, tapi itu produksinya cukup banyak ya. Dia mengembangkan strain mikroba skala industrinya. We all know something about fermentation. It's a process used countless times each day to make a variety of dairy products, baked goods, and beverages. We sometimes think of it as letting foods go bad, but in a controlled way. With a little help, milk becomes yogurt. Bread rises, and grains decompose, creating alcoholic beverages and alternative fuels. But looking at these examples only gives us a clue as to what's really happening and how we can use the power of fermentation to cost-effectively create a broad array of biological products. So, what is fermentation? A cell can be thought of as a microfactory. These cells can be bacteria, fungi, or specific cells from mammals, plants, or insects. In biotechnology, these cells are used to manufacture a product in a process called fermentation. For yogurt, buttermilk, and cheese, we use bacteria. To make breads and alcoholic beverages, we use yeast, a fungus. And the production of some vaccines require the growth of mammalian cells that are infected with a specific virus. The product the cells manufacture is usually a chemical the cells contain naturally, or a substance that the cells have been genetically altered to create, or even a metabolic waste product of the organism's growth, like one of our examples, alcohol. There are too many everyday products created by commercial-scale fermentation to even list, but some common ones include amino acids, biopharmaceuticals, dyes, enzymes, food products, lipids, steroids, and vitamins. Fermentation is a reasonably simple process. A cell is selected based on its ability to produce the desired product. A seed stock of cells is put into a small amount of media. Media provides the nutritional products the cell needs to grow. When the population of cells has grown and consumed most of the nutrients, it's moved into a larger vessel with more growth media, and the process repeats. This scaling up is complete when the quantity of cells is large and healthy enough to transfer into a production vessel, often referred to as a bioreactor or fermenter. With plenty of fresh media now available and under tightly controlled conditions, the cells grow and manufacture product. When the fermentation is complete, the product is harvested. Fermentation is known as an upstream biotechnology process. It occurs early in the production flow, before recovery, purification, formulation, filling, and packaging. To better understand the fermentation process, we should first find out a little bit about the cells we use and what they may require to reproduce and stay healthy. Different cells have different needs. Some are aerobic, they need oxygen, while others are anaerobic and do not require oxygen. All cells require nutrition. A properly formulated media contains the necessary nutrients to allow cells to grow and produce. The fermenter mixes the cells evenly throughout the media to suspend the cells and supply the oxygen necessary for growth. Effective and efficient fermentation requires rigorous monitoring and control of the environment within the bioreactor.
Key factors include temperature, pressure, pH, which is a measure of how acidic or alkaline the media is, oxygen, usually measured as dissolved oxygen within the media, and nutrient levels. Although the environment and the media are tailored to the needs of specific cells, the life cycle of almost all batches follows a predictable pattern. The growth pattern has 4 phases: lag, exponential or log, stationary, and death. When a cell is first introduced to fresh media, it has to adapt to its new environment. This creates a lull or lag in the growth timeline. After the organism adapts, the batch takes off. The cells begin dividing at a constant rate, an exponential or logarithmic or log increase, doubling, then doubling again, and on and on. As the nutrients in the media are consumed, toxic metabolic waste products build up, cells begin to die, and growth slows. When it reaches a point that just as many cells are dying as are dividing, the batch enters the stationary phase. This is the point at which the key nutrients are completely consumed, the fermentation is stopped, and the fermented broth is harvested. If the fermentation were allowed to continue, the cells would enter the death phase. More cells die than divide, and, similar to the exponential phase, the death rate increases logarithmically. Now that we have a basic understanding of how fermentation works, let's look at an actual process and see how it all comes together. For our sample process, we will look at the production of green fluorescent protein, or GFP. GFP is broadly used as a biological marker. It's a fluorescent dye that's very well tolerated by most cells and doesn't interfere with normal cellular function. In the GFP fermentation process, we'll need to add an antibiotic to protect the purity of the batch, and then, late in the process, a biochemical inducer to turn on the GFP gene. Our materials for this process will include a bacteria seed stock, in this case E. coli, that has been genetically enhanced to produce GFP. The basic ingredients for a compatible media, which include nutrients, stabilizers, an antibiotic, and an anti-foaming agent, and IPTG, which is the biochemical inducer that switches on the GFP gene. The equipment that we'll be using includes a 300-liter bioreactor, a UV-Vis spectrophotometer to monitor the optical density, which is a measure of the concentration of cells in the bioreactor, a glucose analyzer to measure glucose, a key nutrient, an offline pH meter to help track the acid-base balance and adjust online measurements if needed, and a broth tank for our final product. The bioreactor is equipped with a water jacket around the vessel to regulate temperature, and integrated sensors to monitor key environmental factors, including dissolved oxygen, pH, internal temperature, water jacket temperature, and vessel pressure. The reactor also has an agitator, dedicated ports for adding seed stock and media ingredients, separate ports for acid and base supplement, air filters for supply and exhaust, and valves for drawing samples and for harvesting. Most fermentation and monitoring functions can be managed from the bioreactor's dedicated process controller. Before the fermentation process can begin, the area must be prepared. Preparation includes removing equipment and material that won't be used in the process, cleaning and sanitizing the area and equipment, and sterilizing equipment as required by the SOPs, Standard Operating Procedures. Sterilization is used to eliminate unwanted microorganisms which can grow naturally in the fermentation media and process equipment.
Also, all required materials and documentation should be gathered and prepared. And all process control software should be loaded and verified. The fermentation batch process will be guided and documented with the BPR, Batch Process Record. The batch record leads the operator through the process, step by step, with each step requiring a sign-off and separate verification. This record also includes spaces for documenting key times, activities, and instrument readings. The GFP fermentation process really begins with the expansion of our bacteria seed stock. After removing the specially modified E. coli from the freezer and thawing it, it's used to inoculate a small amount of fresh media in a shaker flask. After the number of cells has reached the target amount, the thriving cells are ready for fermentation. Meanwhile, in the fermentation area, operators begin with a complete check of all critical equipment. Valves, caps, and lines are checked. Hoses are tightened. Probes are verified and calibrated. And 10 kilograms of HPW, high-purity water, is added to the vessel. The bioreactor is brought up to normal process pressure and held there in order to check for leaks. The pressure is monitored over a 30-minute period. If a leak is detected, the problem is corrected and the test is run again. Once the reactor passes the test, we are ready to mix the media in the vessel. The agitator is turned on, and the ingredients are added. Yeast extract, tryptic soy broth, ammonium chloride, sodium biphosphate, monopotassium phosphate, and an anti-foam compound. Once all the initial ingredients are in, another 10 kilograms of high-purity water is added. All ports and valves are closed. All condensate valves are opened. And the bioreactor begins an SIP, sterilize in place cycle. The target for sterilization is 121 degrees Celsius for 30 minutes. As soon as the temperature climbs to the targeted temperature, the condensate valves are closed, and the SIP cycle completes automatically. Both the vessel and the media are now sterile, and we're ready to add the final ingredients to our media. The glucose hose is attached to the vessel, the connection is steamed to sterilize it, and the separately sterilized glucose antibiotic solution is pumped into the vessel. Then, a manual pH reading of the media is taken, and the bioreactor is set up for its fermentation cycle. After the inoculation hose is connected to the reactor and steamed for 20 minutes, the expanded seed stock is pumped into the reactor containing the media. Fermentation now begins. The operator takes 0-hour readings and begins to regularly monitor batch temperature, agitator RPMs, dissolved oxygen levels, pH, vessel pressure, optical density, airflow rate, and glucose concentrations. Optical densities and glucose concentrations are of particular interest, so they're graphed as well as documented. When the targeted levels of glucose and optical density are achieved, it's time to add IPTG to the vessel to activate or turn on the expression of the green fluorescent protein in the cells. After allowing enough time for the cells to produce green fluorescent protein, usually 5 hours more, final readings are taken, and a sample is drawn to check the percentage of cell solids. The product is now referred to as broth. The broth, which contains spent media and cells, is complete when the key nutrient, glucose, is mostly consumed,
and the batch has reached the desired concentration. The batch is then cooled down, pumped into a broth tank, and labeled with the batch number, volume, time, and date. The fermentation process is now complete. The harvested broth will now move downstream to the recovery process, where the cells will be ruptured to free the green fluorescent protein, and the protein will be separated from the other broth components. Jadi linknya biar kalian bisa belajar nanti diulang-ulang ya, dibikin summary-nya apa saja mulai dari kultur sel sampai tadi ya mengoperasikan. Ini linknya saya tulis di chat ya, kalian bisa copy terus nanti bisa pelajari lagi. Jadi operasi bioreaktor tuh seperti tadi ya. Jadi kalau tadi mungkin sudah skala industri sih sebenarnya yang tadi itu ya, karena dia bioreaktornya sudah cukup banyak gitu. Jadi nanti kadar glukosnya masuk gitu ya, glukosa kalau dia makanannya utamanya bahan bakunya glukosa. Tergantung dari bioreaktor yang kita handle gitu ya. Kemudian tadi ya, misalnya menghidupkan RVM-nya, kemudian aliran dari nutrien-nutriennya, kapan kemudian kalau ada gelembung nanti ada antifoaming dan lain-lain. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan kira-kira untuk lanjut ke materi ketiga. Materi ketiga kita adalah menyiapkan media. Nah, media itu bahan utama, makanan utama dari bioreaktor kita. Tidak bisa berbeda-beda gitu ya. Bisa berbeda-beda tergantung mikrobanya. Kalau Bu Denda mungkin sudah mempelajari ada kebutuhan tris elemen, bahan baku, apa tuh gas, misalnya vitamin dan lain-lain. Nah, tapi untuk pemakaian skala industrinya eh, kurang lebih sama, hanya saja dia sudah terintegrasi di peralatan ya, semua peralatannya sudah terintegrasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Patur, silakan Patur. Bu izin bertanya Bu yang tadi tentang video. Ya, Kan tadi di video kan ada ini ya monitoring tentang apa densitas, optical density sama glucose konsentrasinya Bu. ya, optical density itu Iya, mm, itu kira-kira buat apa ya Bu? Kenapa buat konsentrasi penting? mikroba. Jadi konsentrasi mikroba apa namanya dianalisis dengan spektro, nanti ada angka optical density-nya. Sebelumnya kita buat kurva kalibrasi. Misalnya kalau optical density-nya sekian, mikrobanya itu konsentrasinya sekian. Jadi untuk pertumbuhan mikrobanya yang ada di situ. Baik Bu, paham. Oke. Ada lagi? Tadi kan banyak ya yang berpengaruh-pengaruh apa gitu ya. Oke, silakan Nasmi. Bu izin tanya ya, dari Ya. PPT yang di awal banget itu sempat disinggung tentang mikroba campuran atau mixed culture. Nah, kalau Ya. misalkan ada satu reaksi Bu, dari glukosa ingin dijadikan asam laktat. Di situ kan ada rangkaian reaksinya ya, dari glukosa harus ke asam piruvat dulu, baru ke asam laktat. Nah, memungkinkan nggak sih Bu, kalau misalkan ada dua enzim yang berbeda jenisnya, disatukan dalam satu reaktor gitu, atau memang harus satu reaktor satu enzim gitu untuk mencapai reaksi dulu baru dipisahkan dilanjut lagi dengan enzim baru. Oke. Sebelum kita menggunakan itu untuk skala produksi, biasanya kan ada apa
identitas ya si mikrobanya itu atau enzimnya itu. Nah, tergantung enzimnya itu apakah dia enzim tunggal, kita masukkan dengan bahan lain kemudian dia bereaksi, apakah dia, misalnya tidak bisa tunggal, harus ada teman-temannya, ada 2, ada 3 misalnya. Jadi tergantung, eee, referensi dari, si mikroba atau si enzim itu. Makanya, kita orang teknik kimia itu kan tidak mengembangkan pada saat, pencarian atau, eee, identifikasi mikroba gitu ya, identifikasi mikroba itu, nah kita itu memakai setelah, dipelajari orang, oh bahwa tipikal mikroba ini begini atau tipikal enzim ini seperti ini. Kalau memang referensinya bisa berbarengan atau double atau, lainnya, ya kita kerjakan. Tapi kalau misalnya, referensinya itu cuma satu enzim misalnya atau satu mikroba, kamu campur dengan mikroba yang lain ya kan, ya belum tentu dia sesama mendukung untuk menghasilkan produk yang kita inginkan. Jadi, memang ada keterangan yang sudah dibuktikan oleh orang mengenai si enzim atau mengenai si mikroba ini sebelumnya. Kita men-scale up-nya untuk keperluan kita, diproduksi, kira-kira seperti itu. Jadi kalau, secara umum tidak bisa kita mengatakan, "Oh, bisa nggak ini sendiri?" Nah, tergantung mikrobanya yang mana. Jadi, kalau kalian bekerja, di suatu industri nanti yang ada mikrobanya, ya kenalin mikrobanya itu, apa sih mikroba itu senyawa, namanya apa gitu ya, terus kehidupannya seperti apa. Jadi kalau misalnya orang pabrik keju misalnya, pabrik keju, eee, mikrobanya itu khusus, mungkin berbeda nih, misalnya ada berderet 5 pabrik keju gitu ya, sama-sama kejunya gitu ya, tapi bisa saja mikrobanya itu beda-beda, bisa saja yang ini bekerja jadi itu harus ada optimasi dulu oleh, orang-orang mikrobiologi untuk dia bisa memastikan produk apa yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita, secara umum seperti apa, tergantung misalnya mikroba tadi ya, misalnya mau membuat apa, PLA, membuat PLA misalnya ya. Nah, PLA itu kan banyak macam-macam ya, sintesisnya juga banyak caranya. Eee, Laktik asid dipolimerisasi juga bisa gitu ya, pakai mikroba yang menghasilkan, laktik asid juga bisa gitu PLA-nya itu. Jadi, harus dipelajari referensinya dan kita kondisikan dia di bioreaktor kita. Atau pada saat kita mempersiapkan kulturnya, dia dikondisikan sesuai dari referensi yang sudah, direkomendasi oleh pengembang dari mikroba itu. Kira-kira seperti itu. Begitu ya, Ya, siapa baik Bu, tadi terima tadi? kasih. Mhm. Jadi kalau kalian misalnya riset nih, riset, eee, kata dosennya, "Nih mikrobanya adalah ini," gitu misalnya kan. Nah, itu cari, kan kalau kita beli mikroba itu ada referensi di situ, dia hidupnya suhu berapa, makanannya apa, pengembangan biakannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita mau replace dia dengan kalau orang teknik kimia itu kan, kalau di skala lab kan dia pakai ya itu, broth tadi ya, malbroth misalnya, kemudian, glukos glukos gitu, itu kan makanan medium murni yang disiapkan untuk mikroba. Kalau skala industri tergantung, dia mau bikin apa, kalau bikin roti misalnya, oh glukosnya sekian, ininya sekian gitu ya. Tapi kalau misalnya nih, seperti Ibu tadi ya, saya memanfaatkan, misalnya limbah tapioka jadi asam sitrat. Nah, si tapioka itu apakah ada mikroba yang biasa makan tapioka? Nggak ada. Yang kita cari, jenisnya, apa sih yang bisa memproduksi, eee, apa, asam sitrat. Contohnya Aspergillus niger misalnya ya. Kalau kalian mau tahu Aspergillus niger kalau di bawang putih, kalau sudah lama dia udah, rada-rada membusuk misalnya, kan ada yang item-item tuh ya, suka dilihat di bawang putih, itu Aspergillus niger. Nah, Aspergillus niger itu dia punya kemampuan untuk
mendegradasi pati gitu, mendegradasi pati, kemudian kita kondisikan dia dengan pH khusus gitu. Nah, nanti dia menghasilkan produk yang kita inginkan. Jadi memang harus ada riset sebelumnya. Nggak bisa misalnya mikroba dari alam kita ambil, kita kulturkan, kemudian langsung kita skala produksi. Nggak bisa seperti itu. Jadi kalau kita di teknik kimia itu kita tidak mengidentifikasi, kemudian kita tidak eee, bisa juga sih sebenarnya, cuma agak repot aja gitu ya. Kita biasanya kultur itu sudah siap scale up gitu ya, scale up. Nah, kultur itu yang kita kembangkan tadi, bisa skala, apa, eee Petri dish atau misalnya, tabung reaksi gitu ya, tergantung jenisnya, apakah dia bisa hidup di agar-agar miring, apakah dia bisa dihidup, di, apa tuh namanya, media, padat gitu ya. Kalau media padat itu kan ada agar-agarnya, kalau jenis-jenis bakteri-bakteri yang tidak patogen, biasanya bisa sih pakai itu. Yang paling gampang tuh PDA gitu ya, PDA. Jadi, intinya kalau di industri, ketika kalian mendapatkan, satu strain mikroba, dipelajari. Mikroba itu jenis namanya apa, apakah dia konsorsium atau tidak, apakah dia tunggal, dia hidup pada suhu berapa, kemudian makanannya apa. Nah, kalau kita masih kultur di lab, itu nggak bisa kita masukkan bahan baku untuk skala banyaknya gitu ya. Biasanya kita pakai media-media murni. Pakai media-media murni sudah, kita buat kulturnya yang tadi ya. Jadi dari, agar-agar dari strain yang kita beli di bank mikroba misalnya, kita perbanyak pada agar-agar miring, kita banyak pakai petri dish, kita perbanyak lagi pakai, Erlenmeyer, dari Erlenmeyer itu kita duplikat sampai jadi, mini bioreaktor gitu ya, bioreaktor, kemudian nanti dari mini bioreaktor itu baru kita inokulasi dia ke dalam, bioreaktor, untuk scale up produk, seperti itu. Jadi harus dikenali, mikroba itu dikenali. Eee, dia akan, eee, apa namanya, akan membuat produk yang kita inginkan jika kita kondisikan dia sesuai, gitu. Nah, kalau misalnya contoh nih, kita mau mencari mikroba-mikroba yang bisa mendegradasi minyak. Nah, biasanya orang-orang mikrobiologi itu, pergi ke alam yang ada tumpahan minyak, jadi sebenarnya alam itu punya kekuatan untuk mendegradasi apapun gitu ya. Eee, kita ambil sampel, kita bawa gitu ke lab, kita kultur, nanti kan akan tumbuh banyak mikroba. Nah, kalau kalau saya dulu pernah masih zaman-zaman mungkin 25 tahun yang lalu ya, masih zaman-zaman dosen muda, ada tuh, kita ngambil, mikroba yang sesuai yang kita minta, inginkan tadi. Misalnya kita minyak tadi, setelah kita kultur kan dapat mikroba banyak, kita tumbuhkan tuh di dalam akuarium gitu ya, kita tumbuhkan. Nah, tapi kita kasih dia makanan, minyak terus. Nah, dari misalnya, ada 20 mikroba, nanti akan terseleksi tuh, mikroba yang nggak tahan mungkin awal-awal dia masih hidup gitu ya, kita kasih lagi dia makan, apa, minyak terus 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 ya dengan skala kecil, mulai besar besar besar, nanti dia akan terseleksi sendiri. Mikroba yang tidak tahan dengan kondisi minyak, yang batas dari toleransi hidupnya akan mati. Akhirnya kita akan ketemu mikroba, misalnya satu mikroba yang memang dia, toleransinya terhadap, degradasi minyak, jadi konsentrasi minyak di dalam, apa, di dalam, eee, media yang dia punya, dia masih bisa hidup. Nah, itulah kita temukan mikroba yang bisa mendegradasi minyak, misalnya. Ya kalau contohnya misalnya kalau kalian kerja di industri, katakanlah di pengolahan limbah gitu ya, selalu masalah dengan, eee, apa namanya, bioreaktornya gitu, karena tidak COD, BOD mungkin nggak tercapai misalnya.
Kalian dikasih project. Ini apa sih yang bisa kamu lakukan untuk bagaimana caranya mengoptimalkan misalnya unit pengolahan limbah sesuai target gitu ya. Misalnya kalian di dalam R&D. Itu gampang gitu ya. Kalian cari misalnya activated sludge dari industri yang cukup kompleks lah. Kalau dulu saya kan membuat membuat plastik dari mikroba. Tapi saya mesti mengujikannya juga, apakah kalau dia dibuang ke alam dia terdegradasi. Namanya degradabilitas tes. Nah, saya ditantang sama pembimbing saya dulu. Kak, ini produknya udah ada nih. Kalau yang kita hasilkan masih sedikit, tapi yang sudah saya bawa dari Sweden ini sudah cukup banyak. Coba dites degradabilitasnya gitu ya. Nah, apa yang saya pikirkan? Waktu itu eh, yang namanya plastik pasti eh, memiliki rantai panjang kompleks gitu ya. Saya ajukan kepada pembimbing saya, Prof, saya bilang, eh, saya akan menguji degradabilitasnya itu pada dua media, media cair dan media padat. Eh, tetapi yang media cair itu saya akan pakai activated sludge dari bioreaktor dari salah satu limbah dari salah satu industri yang mengolah limbahnya di tempat kami itu limbah PTA. PTA itu terephthalic acid ya, PET apa namanya? Dulu namanya, kalau sekarang mungkin BP Chemical, kalau dulu namanya Amoco Mitsui. Setahu saya mereka punya bioreaktor yang kompleks yang bisa mendegradasi limbah PTA itu gitu ya. Nah, saya minta sama pabriknya, saya ambil, saya cobakanlah tes dengan bahan saya. Saya kasih dia tiap hari, saya kasih butiran-butiran plastik yang sudah dihaluskan sehingga dia bisa larut gitu ya. Activated sludge kan ada jutaan mikroba gitu ya. Nah, pada kondisi tertentu sudah banyak sekali saya larutkan apa namanya plastik saya gitu ya. Nanti dia akan terseleksi sendiri. Yang ribuan tadi mati-mati sendiri. Nanti ada satu atau dua mikroba yang masih bertahan dalam jangka lama. Nah, itulah yang kita kondisikan bahwa yang kita simpulkan bahwa dua mikroba atau satu mikroba itu yang bisa mendegradasi plastik buatan kita. Jadi kaitannya dengan industri kalian tadi ya, kaitannya dengan industri tadi, kan kita ambil misalnya dari industri activated sludge yang banyak itu, kita kondisikan dan kita kasih makan limbah pabrik kita kan. Nah, nanti dia akan terseleksi sendiri. Yang tahan dan hidup sampai akhir, nah itulah mikroba yang artinya yang bisa mendegradasi limbah yang kita punya. Nah, mikroba itulah yang diperbanyak. Jadi bisa tuh kalian misalnya membuat mini research gitu ya, di mini research, kemudian di R&D biasanya orang-orang NRD, orang teknik kimia sering juga didudukan di R&D. Nanti kalian akan dapat strain mikroba yang familiar atau yang tangguh untuk mendegradasi limbah kalian karena kita kondisikan dia makanannya tiap hari itu kondisinya tertentu gitu ya. Tapi kita kasih dikit-dikit ya, kita kasih dikit-dikit untuk uji cobanya. Misalnya kita punya waktu 6 bulan. Nah, nanti setelah akhir 6 bulan itu tidak semua mikroba akan hidup. Ada beberapa mikroba menonjol yang hidup sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, mikroba itu yang kalian ambil, kalian kultur, kalian murnikan seperti tadi yang saya ajarkan, murnikan, perbanyak, di scale up gitu ya. Jadi dengan volume yang banyak, masukkan dalam limbah unit pengolahan limbah kita. Nah, kalau seperti itu, artinya apa? Unit pengolahan limbah kita nanti dikuasai oleh mikroba-mikroba yang tangguh untuk mendegradasi si limbah yang kita punya. Pasti performanya akan jauh lebih baik dibanding dengan kita hanya memberikan dia activated sludge atau mikroba yang biasanya. Jadi orang menemukan mikroba itu seperti itu jenisnya. Jadi contohnya
eh, seperti itu gitu ya. Misalnya contoh, saya kemarin mengembangkan mikrobiom kosmetik gitu ya. Bu, kok mikrobiom kosmetik? Loh iya, kalau orang itu mau kinclong mukanya, harus ada, kan lagi tren juga ya mikrobiom kosmetik itu ya, harus ada, mikroba yang, apa namanya, bisa membantu mendegradasi kulit mati misalnya kan. Nah, kulit mati itu apa isinya? Kulit mati itu isinya protein. Nah, artinya nanti kita kultur, kita kasih protein terus gitu ya, si mikroba di dalam bioreaktor kita tuh. Lama-lama yang tidak kuat dengan protein, yang dia butuh glukosa misalnya ya, dia akan mati. Yang tangguh, memang tugasnya itu mendegradasi protein, kita akan dapat strain-nya, itulah yang kita kembangkan, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, mikroba di industri itu bisa, apa saja gitu yang bisa di apa, diproduksi sesuai yang kita inginkan. Nah, lebih enak lagi, eee, misalnya kalau mikroba-mikroba spesifik itu biasanya tuh hidupnya tuh agak rewel gitu ya. Nah, DNA-nya itu bisa kita tumpangin dengan mikroba yang produksinya banyak. Nah, produksinya banyak itu E. coli gitu ya. E. coli itu walaupun, dia kan menyebabkan mencret kita ya, kalau nggak itu, tapi itu rupanya sama orang-orang mikroba, itu dijadikan sebagai mesin, eee, untuk memproduksi, eee, apa, senyawa yang, atau misalnya mikroba yang kita titipkan DNA-nya di dalam E. coli itu produksinya itu akan sangat cepat. Bisa juga seperti itu. Saya juga belum pernah melakukannya, tapi saya dapat ilmu itu dari teman-teman mikrobiologi. Jadi, bisa scale up-nya seperti itu. Nah, kontrol bioreaktornya kalau di dalam lakukan seperti saya bilang tadi, kita kondisikan mikroba itu sesuai dengan makanannya, sesuai dengan kondisi operasinya, kita akan menghasilkan mikroba yang kita inginkan, sesuai yang kita punya. Jadi kalau, saya sih pernah juga kan kalau dulu saya pernah kerja sama ya dengan dokter, apa, dokter penyakit dalam gitu ya, yang mungkin, dia bisa ngambil sampel mikroba di dalam perut manusia gitu ya, perut manusia. Nah, kita bisa kulturkan banyak gitu, tapi kita nanti kondisikan dia misalnya, bisa, mendegradasi khusus apa yang kita inginkan. Katakanlah kalau misalnya, kita atur makanannya, kita atur kehidupannya, kita akan mendapatkan strain murninya yang bisa kita kembangkan sesuai yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi kira-kira? Saya rasa sudah cukup ya, hampir jam 11:30. Eh, ada lagi? Boleh, silakan kalau ada yang lagi. Silakan perkuliahan kita di-summary, dipelajari, metode-metode tadi, bagaimana kontrol dari bioreaktornya, apa saja yang di bagian-bagian bioreaktornya itu, sampai nanti, diskusi kita bagaimana, mengkondisikan ya, mikroba itu kita mendapatkan mikroba-mikroba khusus yang, kita bisa, kembangkan. Saya rasa cukup ya, perkuliahan kita, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat buat kalian, dikumpulkan summary-nya, minggu depan, kita kuliah seperti biasa, kayaknya belum sempet ya untuk tambahan, kebetulan banyak sekali, deadline, kegiatan dosen gitu ya, saya belum bisa untuk tambahan, mungkin nanti sebelum UAS saja ya, kita tambahan 2 kali yang saya tidak masuk. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.